Hai semua, Jepang merupakan salah satu negara maju yang terkenal akan teknologi dan ilmu pengetahuan. Baru-baru ini, Jepang membuat sebuah proyek bernama Wind Challenger Project. Dalam proyek tersebut, Jepang sedang mengembangkan kapal bertenaga angin yang dapat mengurangi emisi karbon. Industri kapal di Jepang merupakan industri yang sangat penting bagi perekonomian Jepang dan dunia. Jepang adalah salah satu dari 3 negara pembuat kapal terkemuka di dunia saat ini, di mana Jepang menduduki peringkat ketiga setelah China dan Korea Selatan. Jepang telah lama menjadi pemain utama dalam hal produksi kapal. Kapal-kapal yang diproduksi ini sangatlah bermacam-macam, seperti kapal kargo, tanker, kapal pesiar, hingga kapal perang. Salah satu perusahaan di Jepang yang bergerak dalam industri kapal adalah perusahaan Mitsui O.S.K. Line atau yang disingkat dengan MOL. Sejak didirikan pada tahun 1884, perusahaan MOL berkembang pesat dalam industri perkapalan di Jepang karena teknologi yang digunakan selalu terdepan untuk memenuhi kebutuhan konsumen-konsumennya. Perusahaan MOL menyediakan layanan pelayaran dan logistik yang luas, termasuk pengangkutan kargo laut, pengangkutan peti kemas, pengangkutan gas alam cair, serta layanan kapal tanker. MOL juga memiliki armada kapal yang besar serta modern, yang terdiri lebih dari 850 kapal, dengan kapasitas total lebih dari 100 juta ton. Perusahaan ini melayani rute-rute pelayaran di seluruh dunia, termasuk di Asia, Amerika Utara, Eropa, dan Timur Tengah. Industri maritim memiliki peranan penting dalam perekonomian global karena sebanyak 90% perdagangan di dunia dilakukan melalui transportasi laut. Namun menurut data, industri transportasi laut juga berkontribusi dalam emisi karbon secara global sebanyak 3%. Oleh karena itulah, perusahaan Mitsui O.S.K. Line atau MOL berambisi untuk membuat transportasi laut yang bersih melalui visi 2050-nya untuk zero emission. Selain itu, permintaan dari konsumen terhadap kapal dengan energi hijau juga semakin meningkat. Untuk mewujudkan visinya tersebut, perusahaan MOL membuat beberapa proyek kapal tenaga angin yang diberi nama Wind Challenger Project dan Wind Hunter Project. Untuk Wind Challenger Project adalah sebuah proyek membuat kapal yang dilengkapi dengan teknologi hijau, sehingga dapat mengurangi emisi karbon secara signifikan dengan memanfaatkan tenaga angin. Wind Challenger adalah sebuah kapal hybrid dengan mengkombinasikan 2 teknologi, yakni menggunakan layar dan menggunakan mesin. Dalam Wind Challenger Project, dibuat model layar untuk kapal yang memiliki tinggi 54 meter dan lebarnya 15 meter, yang mana ukuran tersebut sama dengan gedung berlantai 17. Layar untuk kapal Wind Challenger dapat membentang ke atas dan menyusut ke bawah secara otomatis, sehingga membuatnya sangat efisien dalam menangkap angin. Layar kapal juga dapat berotasi menyesuaikan arah angin saat kapal sedang melakukan pelayaran di tengah laut. Agar tidak mempengaruhi jumlah muatan yang dapat diangkut kapal, layar Wind Challenger terbuat dari material yang ringan dan kuat, yakni terbuat dari glass fiber reinforced plastik. Materialnya adalah jenis komposit yang terbuat dari serat kaca yang ditanamkan pada matriks polimer seperti resin epoksi atau polyester. Material tersebut sering digunakan untuk membuat pesawat terbang, turbin angin, dan mobil. Selain ringan dan kuat, juga memiliki beberapa kelebihan lain, yakni tahan korosi, tahan terhadap paparan sinar UV, dan mudah untuk dibentuk dan dipasang. Wind Challenger Project dimulai pada tahun 2009. Proyek ini berkolaborasi dengan berbagai lembaga di Jepang, seperti Universitas Tokyo sebagai pimpinan proyeknya, pusat lembaga penelitian, perusahaan manufaktur kapal, dan lain-lain. Kapal Wind Challenger selesai dibuat dan dikirim ke konsumennya pada tahun 2022 yang lalu. Kapal yang bernama Sofumaru ini berupa kapal bulk carrier Panamax yang dilengkapi dengan layar angin yang canggih. Sedangkan untuk Wind Hunter Project,
merupakan kapal penghasil hidrogen menggunakan tenaga angin. Kapal tersebut juga dilengkapi dengan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi efek rumah kaca. Nantinya, kapal Wind Hunter hanya menggunakan layar tenaga angin saja untuk melakukan pelayaran di laut. Dan kapal tidak memerlukan bahan bakar lain selain energi angin. Perusahaan MOL berencana untuk mulai membangun kapal Wind Hunter pada tahun 2024 mendatang. Untuk cara kerja dari kapal Wind Hunter ini, saat ada angin kencang yang menerpa layar kapal, maka angin tersebut akan digunakan sebagai tenaga penggerak untuk memutar baling-baling kapal Wind Hunter. Selain menggerakkan baling-baling kapal, juga akan menggerakkan turbin yang ada di dalam kapal. Kemudian turbin akan menghasilkan energi listrik, di mana energi listrik itu digunakan untuk electrolyzer, yaitu alat yang dapat menghasilkan hidrogen dari air. Nantinya, hidrogen yang dihasilkan akan disimpan pada tempat penyimpanan khusus. Ketika angin yang bertiup tidak kencang, hidrogen yang disimpan tersebut akan dialirkan melalui fuel cell yang kemudian akan menghasilkan energi listrik. Dan energi listrik inilah yang digunakan untuk menggerakkan baling-baling kapal saat angin bertiup tidak kencang. Saat ini teknologi Wind Hunter Project ini masih diuji coba pada kapal kecil. Ketika pengujian telah selesai dilakukan, MOL akan membuat kapal kargo penghasil hidrogen yang terbesar di dunia. Kapal tersebut diperkirakan akan diluncurkan pada tahun 2030 mendatang. Dengan menggunakan energi terbarukan, serta teknologi hemat energi yang canggih, MOL berharap dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dari operasi kapal, serta meningkatkan efisiensi yang bertujuan untuk mengurangi biaya operasional.